Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh LP3ES. Diskusi ini tentang situasi Indonesia dan terkait dengan peluncuran buku yang berjudul Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil. Para pembicara dalam diskusi ini semua memiliki pandangan yang sama dan sangat negatif terhadap perkembangan demokrasi. Karena di mata mereka, demokrasi ini terus-menerus merosot. Dan kemudian juga adanya penegakan hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Ini belum lagi dengan adanya kekebalan hukum yang dimiliki oleh para petugas keamanan. Dalam hal ini adalah polisi. Didik Rahbini, Rektor Paramadina yang juga Ketua Dewan Pengurus LP3ES mengungkapkan bahwa buku ini sesuai dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana semua masyarakat menyaksikan dan merasakan betapa makin mengecilnya ruang kebebasan sipil atau ruang kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan menurutnya penetapan tersangka terhadap dua aktivis yang sangat terkenal yaitu Haris Azhar dan Fathia oleh kepolisian ini merupakan suatu pertanda yang sangat buruk karena bisa saja diikuti oleh para pejabat-pejabat lain yang tidak bisa menerima kritik sehingga mereka tidak akan segan untuk memenjarakan atau melakukan kriminalisasi terhadap para kritikus. Dan sebagaimana kita ketahui, Azhar Aziz yang juga seorang pengacara dari Lokatara Foundation dan Fathia yang juga merupakan seorang aktivis HAM ini dilaporkan oleh Menko Marinvest yang juga dikenal sebagai orang terkuat di kabinet yaitu Luhut B. Panjaitan. Bahkan Didik melihat nestapa demokrasi saat ini lebih berat. Rezim yang sekarang berkuasa ini menurut Didik Rahbini mengerahkan pasukan propaganda seperti pernah dilakukan oleh diktator Mussolini di Italia zaman dulu waktu Perang Dunia Kedua. Dan pasukan ini masuk dalam atau dijadikan organik dalam institusi dan untuk itu tentu saja menggunakan uang negara. Suatu saat ini akan bisa menjadi masalah hukum yang cukup serius tentu saja kalau yang jadi kepala negara atau presiden di Indonesia mendatang memiliki garis politik yang berseberangan dengan yang sedang berkuasa. Bravos, your digital radio station. Buku ini temanya kemunduran demokrasi dan resistensi masyarakat sipil. Ini cocok dengan kondisi tahun 2021 ya, yang memang termasuk tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali praktek-praktek anti demokrasi yang muncul dan sudah hampir keseluruhan ilmuwan yang independen dan bebas ya, tidak berkoalisi, tidak berkolusi dengan pemerintah menyatakan bahwa kereta demokrasi yang dibawa sejak reformasi sekarang putar haluan lagi balik ya, mendekati rejim otoriter ya. Ini yang merupakan catatan penting dari para peneliti yang diurai satu persatu ya di dalam buku itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, analisis ini konsisten dengan praktek-praktek elemen-elemen orang-orang dayang-dayang di sekitar presiden yang mendorong ya ke arah praktek-praktek otoriter ya. Ya, wacana presiden 3 periode ya. Kemudian mau menambah jabatan sampai 3 tahun ya. Itu elemen-elemen di kanan kiri presiden ya. Itu muskil ya. Dan hampir tidak mungkin presiden tidak tahu permasalahan itu ya. Saya kira itu bagian secara bersama-sama elemen yang di sekitarnya dengan kekuasaan di pusatnya. Nah, media berusaha
menghalangi, ya, mengkritik dan lain-lain, ya, tetapi masih belum terlalu kuat dan praktek-praktek anti demokrasi ini masih berjalan. Termasuk juga kriminalisasi, ya, terhadap aktivis-aktivis demokrasi, ya. Haris dan Fathia, ya. Haris dan Fathia itu bukan maki-maki teman, bukan maki-maki musuhnya. Dia melakukan kritik, ya, check and balance, ya, terhadap kekuasaan supaya tidak konflik of interest, ya. Dia melakukan praktek bisnis, ya, kemudian meneliti kiprah dari penguasa-penguasa itu dalam memobilisasi sumber daya, ya, dan melakukan bisnis. Dan apabila ada kesalahan, nggak bisa itu kemudian dikriminalisasi dan hukum, ya. Mereka ada beralasan bahwa ini hukum, ya. Ya, hukumnya sekarang berkolusi dengan kekuasaan yang otoriter, persis seperti zaman Orde Baru. Jadi tidak bisa itu kritik itu kemudian dikriminalisasi dengan hukum. Ya, perkara ada perbedaan antara fakta yang diteliti dengan yang dikritik, itu hak jawab saja. Bagaimana seorang penguasa dikritik dianggap mencemarkan nama baik? Nanti seluruh kritik, ya, itu akan dibungkam dengan cara-cara seperti itu, secara tidak langsung lewat hukum yang berkolusi dengan pemerintah. Ya. Ketiga, ya, parlemen sebagai pengawas dan pengontrol, check and balance ini mati. Jadi dulu parlemen itu kuat karena reformasi, sekarang sudah lemah, ya, sangat lemah sekali. Dan itu kemudian nestapa demokrasi sekarang menjadi lebih berat. Ya, saya kira ada unsur PDIP yang menolak jabatan 3 periode, ya. Ya itu karena juga kepentingan dari masing-masing partai, ya, sehingga wacana ini masih bisa dikendalikan untuk memperpanjang masa jabatan. Yang keempat, kita kenal dunia digital, ya, semakin marak pada rejim ini, di mana rejim ini membuat pasukan, ya, pasukan propaganda. Kalau dulu zaman Mussolini itu ada pasukan propaganda lewat radio, sekarang lewat buzzer. Dan buzzer ini sekarang terinternalisasi, ya, menjadi organik, ya, nah, di dalam institusi pemerintah. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Dan itu juga pendanaan oleh pendanaan dari uang negara. Saya kira setelah rejim ini selesai itu harus diperiksa nanti, ya, anggaran-anggaran yang masuk ke dalam kampanye-kampanye buzzer dan isi buzzer itu apa, nanti bisa diadili. Dan itu sekarang jejak digital kan tidak terlalu sulit untuk dilakukan, ya. Jadi terinternalisasi menjadi organik, itu sangat berbahaya. Yang terakhir, ya, kita semua, ya, para aktivis, ya, intelektual masih punya harapan, ya. Dengan tekanan otoriter seperti ini sangat-sangat punya harapan. Mengapa? Alasannya yang pertama, masih banyak aktivis yang cinta terhadap demokrasi dan melakukan berbagai cara yang akademik seperti sekarang, menulis buku, ya. Ya, nanti kalau semakin otoriter, bukunya diberangus itu seperti zaman Orde Baru. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Alasan kedua, media massa ini sangat kuat, ya. Ya. Tetapi sosial media sudah dikuasai oleh buzzer. Tetapi juga kekuatan rakyat jangan dianggap remeh, karena pada waktu perubahan undang-undang KPK, ya, anak-anak muda di puluhan, hampir 100 kota itu berdemo, ya. Dan itu jangan underestimate terhadap kekuatan rakyat. Kalau praktek-praktek demokrasi itu sudah melewati batas, ya, enough is enough. Saya kira demikian, ya. Bravos, your digital radio station.